Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dongkelor, senang sekali Kak Mangga menyapa kalian lagi. Di tayangan yang paling kalian sukai, Dongkelor, dongeng keliling online dari rumah. Wah, sehat ya teman-teman semuanya ya. Nah, pada episode Dongkelor kita kali ini, Kak Mangga akan ditemani oleh dua pendongeng kita dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Sudah siap ya? Nah, kita panggil pendongeng pertama kita, Kak Madia. Halo Sobat Dongkelor. Iya betul, ini Kak Madia lagi dengan buku digital. Masih di bulan kemerdekaan, Kak Madia akan membacakan buku-buku digital yang berisi tentang perjuangan. Nah, teman-teman, Sobat Dongkelor, kita bersyukur ya berada di tanah Indonesia yang sudah merdeka. Kemerdekaan membuat kita menjadi hidup lebih nyaman. Tapi tahukah teman-teman, masih ada beberapa daerah di Indonesia yang belum bisa hidup nyaman seperti kita yang berada di perkotaan. Ini adalah kisah tentang Nesa yang tinggal di tanah Sumba dan masih harus berjuang untuk mencari air. Buku digital kita hari ini adalah tentang si pejuang air. Buku digital ini ditulis oleh Ervina Hasibuan. Kamu bisa membaca ceritanya di Let's Read Asia. Yuk kita baca bersama. Nesa dan keluarganya belum lama tinggal di timur Sumba. Tempatnya di desa Palindi, Tanah Bara. Di sini saat musim kering, air susah didapatkan. Kamu bisa lihat bagaimana keringnya daerah ini? Hari itu Mama tampak terbaring. Apa Mama sakit? Nesa cepat-cepat hendak memasak air. Air tinggal sedikit. Bagaimana kami akan makan dan minum nanti? Biasanya Mama yang selalu mengambil air. Aku akan mengambil air. Sesaat Nesa ragu teman-teman. Mereka belum lama tinggal di desa ini. Nesa belum tahu letak sumber air itu. Namun, kalau dia tidak pergi... Mah, Ambu pergi ambil air. Terdengar suara Kak Ambu, tetangganya. Segera Nesa menghampiri Kak Ambu. Kakak, aku boleh ikut ambil air? Adik, kamu kuat jalan jauh ke bukit? Ambu terdengar kurang yakin. Mau, aku mau kakak. Tekad Nesa kuat ya teman-teman. Nesa cepat-cepat mengambil jerigen. Duh, di mana pula tutup jerigen ini? Kamu yakin bisa pergi? Kamu tahu di mana tempatnya? Tanya Mama. Sepertinya Mama Nesa cemas teman-teman. Aku ikut kakak Ambu, Mama. Nesa menenangkan mamanya. Tak lama kemudian, Nesa dan teman-teman berjalan bersama-sama. Mereka berharap bisa mengambil air bersih. Lihat, mereka berjalan seperti tim ya. Tanah keras berbatu-batu. Jalan menanjak dan menurun. Mereka berjalan cukup lama di tengah terik matahari yang menyengat. Nesa sungguh kepanasan. Di mana tempat air itu? Nesa sudah lelah berjalan. Jauh sekali tempat air itu. Aduh, sandalku. Teman-teman, lihat, sandal Nesa tertinggal. Tunggu kakak. Nesa tidak menduga perjalanan ini ternyata begitu panjang. Kakak, masih jauh kah? Sudah dekat adik, sudah dekat. Dekat? Mengapa kita belum sampai dari tadi?
Nesa mulai berpikir, teman-teman. Sabar adik, hujan sudah lama tidak turun. Tempat yang masih ada air tidak jauh lagi. Itu kata Kak Ambu. Langkah Nesa mulai melambat. Tahu-tahu Kak Ambu sudah jauh di depan. Nesa terpaksa berlari agar tidak ketinggalan. Ayo Nesa, semangat. Tak lama kemudian, terdengar teman-teman bersorak, "Hore! Sumber air sudah dekat." Sampai? Apakah sudah sampai? Apa sudah sampai, teman-teman? Ternyata masih harus turun lagi melewati batu-batu yang tajam. Tidak apa-apa. Nesa terus berjuang. Wah, Nesa hampir terpeleset, teman-teman. Batu-batu ini juga membuat kakinya sakit. Akhirnya sampai. Keringat dan panas kini berganti kesegaran. Coba lihat. Terlihat sejuk ya, teman-teman? Ayo kita isi jerigen, seru Kak Ambu. Nah, jerigen sudah penuh. Ya, air ini cukup untuk besok. Wah, ternyata berat juga ya. Saatnya pulang. Mereka kembali dan harus melewati jalan yang berbatu itu. Wah, mengapa sesusah ini untuk mengambil air? Tiba-tiba, aduh, air tumpah. Nesa meringis kesakitan. Teman-teman lihat jerigen Nesa? Isinya tumpah semua. Air di jerigen Nesa tinggal sedikit, teman-teman. Bagaimana air ini bisa membantu Mama? Teman-teman lihat, Kak Ambu mendekati. "Adik, kamu mau airku?" tanya Kak Ambu. Banyak orang tinggal di rumah Kakak Ambu. Kakak Ambu pasti perlu banyak air. Nesa memandang teman-temannya. Kalau mereka bisa, Nesa pasti juga bisa. "Kakak, aku mau turun ambil air lagi." Nesa bersemangat, teman-teman. "Aku mau berjuang mengambil air. Aku harus bantu Mama. Aku harus bisa." Nesa memang agak tertinggal dari teman-temannya. Tapi tidak apa-apa. Nesa sudah mengenal jalan pulang. Akhirnya Nesa sampai ke rumah dan membawakan air untuk mamanya. Yeay! Nesa berhasil menjadi pejuang air. Kak Madi ikut senang. Nah, teman-teman, bersyukurlah kita berada di lingkungan yang tidak kesulitan mendapatkan air bersih. Yuk, kita sama-sama bantu teman-teman kita di Tanah Sumba dan di tanah lainnya agar bisa merasakan hidupnya menjadi lebih nyaman di tanah yang merdeka ini. Selamat Hari Kemerdekaan. Sampai ketemu lagi. Wah, seru sekali cerita Kak Madia. Gimana? Kalian juga suka? Nah, kalau suka, tulis dong. Sukanya di bagian yang mana di cerita Kak Madia. Oke, pendongeng kita selanjutnya. Kak Mangga akan panggilkan pendongeng yang tak kalah keren dari Kak Madia, Uncle James. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Uncle James pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Uncle James berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan siap mendengarkan cerita Uncle James pada hari ini. Hari ini Uncle James ingin membacakan sebuah cerita yang berjudul Tori, si Pemberani. Cerita ini ditulis oleh Kim Sokna dan cerita ini bisa adik-adik akses melalui Let's Read Asia. Bagaimana kisahnya? Yuk kita dengarkan bersama dengan Uncle James pada cerita kali ini. Setiap tahun, kawanan Tonggeret yang hidup di lembah mengadakan lomba menari, menyanyi, dan balap terbang.
Tori sangat suka menonton perlombaan terbang itu. Dan tahun ini dia bertekad untuk ikut serta. Tori kemudian mendaftarkan diri. Tetapi kepala suku Tonggeret menolaknya. Perlombaan balap terbang hanya untuk anak laki-laki. Anak perempuan tidak boleh ikut. Begitu katanya. Ini tidak adil. Saya juga bisa terbang cepat. Lihat. Protes Tori. Tori kemudian lepas landas dengan sangat cepat, tapi tersandung dan jatuh. Aduh! Serunya. Anak laki-laki yang ada di sana pun menertawainya. Tetapi Tori tidak menyerah. Dia pulang dan berbicara kepada orang tuanya. Ayah, maukah ayah mengajariku terbang cepat? Memangnya kenapa? Tanya ayah Tori. Kamu sebaiknya belajar bernyanyi. Kemudian Tori berkata kepada ibunya, Ibu, aku ingin ikut balapan terbang. Memangnya kenapa? Balapan itu cuma diikuti anak laki-laki. Tori pun merasa sedih karena tidak ada yang bisa membantunya. Kenapa anak perempuan tidak boleh ikut balapan? Tanya Tori pada dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Dia ingin berlatih diam-diam, menyusup ke dalam perlombaan dan memenangkannya. Belajar terbang seperti para pembalap itu ternyata sulit sekali. Sayapnya lelah dan bergetar saat terkena angin. Tori sudah ingin menyerah. Karena lelah, Tori hinggap di setangkai ranting pohon. Tiba-tiba, dia mendengar kicauan burung. Cuit, cuit, cuit. Di kejauhan, terlihat seekor ibu burung yang sedang mengajari anaknya agar bisa terbang. Ibu burung itu berkata kepada anaknya, "Kamu harus tetap berani meskipun kamu takut. Kamu pasti bisa." Tori tersadar dia cukup berani untuk mengikuti balapan itu. Aku pasti bisa. Seru Tori. Dia pun lepas landas dan terbang kembali ke rumah lebih cepat daripada biasanya. Dan di hari perlombaan, Tori diam-diam menyusup ke dalam kawanan peserta. Awalnya tidak ada yang menyadari kalau Tori ikut balapan. Dan tiba-tiba kejutan, Tori memimpin perlombaan. Wah! Tori hampir saja memenangkan perlombaan. Tetapi dia melihat seekor burung gagak terbang ingin menyerang mereka. Ya ampun, aku harus menyelamatkan Tonggeret yang lain. Teriak Tori. Tori langsung meninggalkan perlombaan dan menghadang burung gagak itu dengan berani. Hei burung gagak, ayo sini, angkat aku. Tori memancing si burung gagak. Si burung gagak langsung mengejar Tori dan Tonggeret lainnya berhasil menyentuh garis finish lebih dahulu.
burung gagak itu terbang sangat dekat dengan Tori, hingga sayap Tori pun terkena gigitannya. Tori jatuh ke tanah di dekat semak berduri. Burung gagak yang lapar itu berputar lalu menukik kembali. Untungnya, Tori berhasil berguling ke bawah semak tepat pada waktunya. Burung gagak itu tetap terbang lurus ke depan hingga menabrak semak-semak. Kuak, 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 jerit si burung gagak. Dia mengepakkan sayapnya, tetapi dia terjebak. Akhirnya si burung gagak pun berhasil membebaskan diri dan kabur adik-adik. Tonggeret-tonggeret yang lain berlari mengejarnya. "Awas kau, jangan pernah kembali lagi," seru mereka kepada si burung gagak. Seekor tonggeret yang baik hati menolong Tori agar bisa mencapai garis finish. Orang tua Tori sudah menunggunya di sana. Mereka memberikan piala emas kepada Tori. Tori, kamu berhasil membuktikan diri bahwa anak perempuan juga cerdas, cepat, dan berani. Kamu pemenang perlombaan hari ini. "Hore, Tori hebat! Hore, Tori berani!" sahut tonggeret-tonggeret yang lain. Wah, adik-adik, cerita hari ini seru sekali ya. Nah, bagi adik-adik perempuan yang lain, harus ikut jejaknya Tori. Tidak boleh takut, harus tetap berani dan pantang menyerah, agar semua apa yang kalian impikan bisa tercapai seperti Tori. Demikianlah cerita Uncle James pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah! Wah, ini juga gak kalah seru nih ceritanya tentang Tori si pemberani. Siapa anak berani di sini? Angkat tangan. Wah, semua sobat Dongkelor pasti anak yang berani. Karena anak yang berani adalah anak yang hebat, anak yang juara, anak berani, tak pernah berbohong, hebat, jujur, hidupnya bahagia. Wah, gimana? Seru kan semua ceritanya? Oke, sudah 2 pendongeng berarti Kak Mangga artinya sudah harus pamit dengan kalian. Sampai jumpa di episode Dongkelor selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.